Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di video mata kuliah pengauditan. Nah, pada video ini kita akan membahas topik terakhir ya. Jika kita membahas tentang suatu siklus pengauditan, yaitu langkah terakhir berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian audit, completing the audit. Jadi jika kita sudah mengumpulkan bukti dengan cara-cara yang sudah dibahas di video-video sebelumnya tentang pengumpulan bukti berbasis siklus yang sudah disampaikan di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas langkah terakhir, yaitu merangkum, menyelesaikan prosedur-prosedur yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Baik, penyelesaian audit. Nah, jika kita bicara tentang penyelesaian audit, kita bicara tentang suatu prosedur yang membahas laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi berbeda dengan prosedur sebelum-sebelumnya ya, kita fokus pada suatu siklus atau kelompok akun tertentu. Kalau kita bicara penyelesaian audit, itu kita melihat laporan keuangan ataupun prosedur audit secara keseluruhan. Jadi dari istilahnya apa ya, bird eye view. Kita tidak fokus ke kelompok akun tertentu. Nah, langkah-langkah penyelesaian audit itu biasanya dilakukan setelah tanggal neraca. Beda dengan prosedur siklus-siklus yang lain, bisa dicicil dari sebelum tanggal neraca. Tapi kalau sudah bicara penyelesaian audit, itu baru kita lakukan tentunya ya setelah tanggal neraca begitu. Nah, beda dengan yang ini ya, jadi beda dengan kalau yang prosedur yang sebelumnya, biasanya kalau prosedur substantifnya kita bisa lebih objektif ya. Kalau penyelesaian audit nanti kita akan lihat lebih banyak subjektif ya. Nanti subjektif tentu dengan berbasis alasan dan bukti. Oleh karena pentingnya karena banyaknya aspek subjektif judgment ya, subjective judgment ini, sehingga untuk langkah penyelesaian audit itu biasanya dilakukan oleh audit manager atau senior ya, atau anggota tim senior di suatu tim audit. Nah, kalau yang teman-teman misalnya yang baru staff awal, biasanya mungkin membantu prosedur-prosedur yang ngumpulin bukti-buktinya, terus nanti judgementnya, keputusannya bisa nanti dilakukan oleh manager atau anggota tim senior. Baik, nah tahap pertama kalau kita bicara langkah penyelesaian audit itu kita completing fieldwork. Jadi fieldwork atau istilah pengerjaan lapangan ini adalah di mana kita itu masih gimana yang menjelaskannya ya? Gimana masih mengumpulkan bukti secara langsung di lapangan, bisa nanya ke klien, kita mencari hal-hal baru. Nah, istilahnya adalah pekerjaan lapangan. Nah, kenapa pekerjaan lapangan ini ada diberi tanda khusus ya, istilahnya pengerjaan lapangan begitu. Kenapa Bu ada fokus, bukannya kemarin itu kita kerjaan siklus itu sudah termasuk pengerjaan lapangan? Iya sudah, tapi tanggal terakhir kita mengerjakan lapangan itu menjadi penting karena kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai subsequent subsequent event review. Nah, apakah subsequent event itu? Jadi gampang, subsequent event itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menemukan informasi yang terjadi setelah tanggal neraca. Jadi gini teman-teman, laporan keuangan itu kan tertulis ya, per 31 Desember 2020 misalnya. Nah, berarti logikanya informasi di laporan keuangan itu kan ya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Informasi setelah itu ya harusnya sudah nggak masuk laporan, logikanya. Nah, akan tetapi teman-teman, kadang-kadang ada informasi-informasi penting, hal-hal penting yang terjadi setelah tanggal 31 Desember itu yang ternyata itu harus masuk laporan keuangan. Nah, kenapa Bu bisa masuk? Karena nih, mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini ya, ujung gunung es, tip of iceberg. Nah, jadi bisa terjadi nih, ada suatu situasi dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember itu yang miss atau terlewat oleh auditor. Nah, kemudian nih, katakanlah Januari ya tanggal 5, tiba-tiba ada kejadian. Nah, bisa jadi kejadian itu adalah dampak dari suatu kondisi yang sudah terjadi di perusahaan sejak dari sebelum 31 Desember. Nah, jadi istilahnya dampaknya baru muncul setelah tanggal neraca, padahal sebenarnya sudah ada tuh, sudah tersembunyi dia sebelum 31 Desember. Nah, kalau ada seperti itu, maka auditor bilang, tunggu sebentar. Berarti harusnya kamu laporan keuangannya direvisi tuh. Nggak bisa seperti itu. Nah,
Itu tujuannya, melakukan subsequent event review. Nah, karena itu subsequent event itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, apakah tipe 1 dan tipe 2 itu? Kita coba lihat ya. Perhatikan. Nah, sebelum saya bahas ini ya, saya akan bahas subsequent tipe 1 dan tipe 2 dulu. Nah, ini ya. Maaf, sini. Oke, subsequent tipe 1 itu adalah event yang menjadi tambahan bukti atas suatu situasi yang sudah ada sejak tanggal laporan keuangan. Jadi, gampangnya teman-teman, seperti contoh yang saya bilang ya, jadi untuk tipe 1 ini, suatu situasi yang terjadi setelah tanggal neraca, itu ternyata adalah simptom atau dampak, suatu akibat yang terjadi karena sudah ada suatu kondisi yang sebelum tanggal neraca. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti kita harus bagaimana, Bu? Kalau seperti ini, Anda harus sebagai auditor bilang, kamu harus benerin laporan keuangannya. Gitu. Itu tipe 1. Contohnya kita akan lihat nanti ya, di slide selanjutnya. Nah, tipe 2, tipe 2 itu event yang sepenuhnya terjadi setelah tanggal neraca. Jadi memang event itu benar-benar terjadi ya pada bulan Januari. Itu tidak disebabkan oleh hal yang terjadi, sudah ada dari 31 Desember. Benar-benar baru. Benar-benar suatu masalah baru yang muncul bagi perusahaan. Nah, itu berarti tidak masuk nilai laporan keuangan. Cuma nanti masuk di pengungkapan atau masuk di catatan atas laporan keuangan, tapi di badan utamanya laporan itu tuh, di laporan laba rugi, di neraca itu nanti enggak masuk. Cuma di catatan atas laporan keuangannya. Contoh event tipe 1 dan tipe 2 ya, kita lihat. Nah, katakanlah pelanggan X mengalami kebangkrutan pada 1 Februari 2021. Nah, perusahaan kita nih auditor nih, nah perusahaan yang klien kita itu punya piutang usaha senilai 120 juta dari pelanggan X. Jadi perusahaan klien kita tuh jual barang ke pelanggan X senilai 120 juta. Dan itu masih belum dilunasi oleh pelanggan X. Dan dilalah 1 Februari ada pengumuman pelanggan X declare bankruptcy, mengumumkan kebangkrutan. Nah, itu kan terjadi setelah 31 Desember kan. Nah, itu terjadi setelah 31 Desember. Nah, kemudian kita berpikir seperti ini. Ini masuknya subsequent event tipe 1 atau tipe 2, Bu? Saya harus benerin laporan keuangan, apa harus diungkapkan aja? Nah, kita analisis dulu. Ini bangkrutnya si pelanggan X ini kenapa? Nah, kita cari-cari browsing koran-koran, laporan-laporan itu ternyata diketahui misalnya, ini ya, situasi yang pertama. Nah, kebangkrutan ini ternyata disebabkan kondisi keuangan pelanggan X ini sudah jelek dari awal, dari tahun lalu, dari let's say Januari, Februari 2020 itu sudah jelek. Jadi memang sudah jelek, makin menurun terus. Banyak orang-orang yang bilang, wah ini kayaknya perusahaannya nggak survive, bla bla bla, dan sejenisnya. Nah, kalau sudah seperti ini dan akhirnya bangkrut, berarti sudah ada sejak selama tahun 2020, maka kita masuk ke tipe 1. Berarti artinya apa? Artinya harus dibenarkan nanti di laporan keuangan. Berarti piutang usahanya harus berkurang sebanyak atau dihapus sebanyak 120 juta. Nah, tapi jika kebangkrutan ini mendadak terjadinya. Nah, mendadak terjadinya yang kemudian yang disebabkan suatu kondisi yang muncul setelah 31 Desember 2020. Contohnya apa? Contohnya katakan tiba-tiba ada kebakaran ya, ada kebakaran signifikan di beberapa pabrik utama perusahaan. Ludes lah semua yang punya perusahaan itu. Nah, itu contohnya. Atau katakanlah ya tiba-tiba misalnya let's say pelanggan X ini adalah suatu taman bermain ya. Pelanggan X ini suatu perusahaan taman bermain. Terus ternyata tiba-tiba pandemi COVID begitu ya, katakanlah pandemi COVID tiba-tiba Januari ekstrim, Indonesia naik drastis sehingga harus tutup semua tempat-tempat umum sehingga akhirnya Januari full. Pada Januari full nggak bisa dapat uang sama sekali, sampai Februari perusahaan ini ternyata nggak survive selama 1 bulan, nggak operasi sama sekali, sehingga akhirnya menyatakan bangkrut. Nah, itu misalnya. Berarti itu kan terjadi murni baru tahun 2021. Kalau seperti ini masuk ke tipe 2. Jadi hanya cukup diungkapkan di laporan keuangan. Di catatan dibilang bahwa dari total piutang yang dimiliki perusahaan ada 120 juta piutang perusahaan itu ternyata pelanggan X dan pelanggan X ini menyatakan kebangkrutan pada 31 Desember 2020 menyatakan kebangkrutan pada 1 Februari 2021. Nah, ini ya contoh
subsequent event tipe 1 dan tipe 2. Nah, sekarang Bu, dari tadi Ibu ngomong subsequent event. Nah, subsequent event itu kapan sih Bu? Waktu periode apa yang kita sebut sebagai subsequent event? Nah, baik teman-teman, kita perhatikan ya. Jadi, ketika kita bicara tentang tanggal laporan keuangan, jangan menganggap remeh ya. Tanggal yang ada di laporan keuangan itu, setiap tanggal itu penting. Jadi gini, tanggal yang pertama adalah tanggal laporan keuangan itu sendiri. Contohnya, di sini, 31 Desember. Nah, kemudian katakanlah laporan audit itu nanti diterbitkan. Kan audit itu ada tanggal tanda tangan tuh. Nah, laporan audit itu tanggal diterbitkan tanggal 15 Maret. Nah, periode ini kita sebut sebagai subsequent events. Oke, periode ini kita sebut sebagai subsequent events. Tapi yang menjadi murni kewajiban auditor, yang benar-benar auditor harus ada prosedur khusus untuk mencari subsequent events, itu adalah periode yang ini. Nah, sampai sini. Yaitu antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal akhir pengerjaan lapangan. Ya, end of field work. Ini ya. Jadi, sampai dengan tanggal akhir pengerjaan lapangan itu yang disebut sebagai subsequent events. Jadi misalnya contoh yang kembali ke contoh tadi ya, jika kebangkrutan yang terjadi di tanggal ini, maka auditor wajib untuk mengetahui. Dia harus melakukan prosedur-prosedur untuk mengetahui apakah ada misalnya customer-nya perusahaan yang misalnya bangkrut pada periode itu, atau misalnya ada tuntutan hukum yang terjadi pada periode itu, dan hal-hal yang sejenis. Itu harus didapatkan informasinya. Periode ini yang wajib. Nah, Bu, lalu periode ini apakah wajib melakukannya atau tidak? Nah, periode ini auditor tidak perlu melakukan prosedur khusus untuk periode ini, tapi jika tiba-tiba ada informasi, bisa dimasukkan di pengungkapan. Contohnya informasinya apa, Bu? Ya, misalnya gini, jadi auditor tuh nggak perlu secara aktif mencari informasi di periode ini, tapi kalau dia mendapat informasi itu harus langsung diungkapkan. Contohnya apa? Contohnya, jadi 1 sampai 15 Maret ada 2 minggu ya, auditornya sedang nyelesain laporan keuangannya, sedang nyelesain draft dan sejenisnya. Subsequent event, prosedurnya sudah selesai. Dan dilalah di koran-koran tiba-tiba muncul, ternyata ada salah satu direksi perusahaan yang ternyata kena operasi tangkap tangan KPK dengan salah satu direksi BUMN misalnya. Misalnya perusahaan itu perusahaan swasta ya, mungkin ada proyek bareng dengan BUMN, lalu dilalah kena OTT KPK langsung seperti itu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan auditor tidak secara aktif mencari informasi, tapi dia tahu karena auditor baca di koran, got the information, itu ada terkait dengan perusahaan yang diaudit, yang sedang dia revisi, maka itu mungkin informasi itu perlu diungkapkan, tapi nggak masuk ke penyesuaian ya, tapi masuk mungkin perlu diungkapkan. Itu apakah perlu diungkapkan atau tidak, nanti judgement dari auditor begitu. Jadi intinya periode yang wajib adalah yang di sini begitu. Oke, lanjut. Contoh tanggal di laporan keuangan bisa terlihat ya di sini. Ini saya kasih contoh suatu laporan keuangan yang saya ambil dari ini ya, laporan yang saya ambil dari laptop saya. Jadi kita bisa lihat tanggal yang ada di sini kan tanggal neraca nih. Ini tanggal neraca ya. Ini tanggal neraca. Nah, yang di sini yang ada di laporan auditor, kalau teman-teman lihat ada tanggal tanda tangan ya, auditornya ini adalah tanggal yang disebut sebagai tanggal tanggal laporan. Tanggal laporan ya yang ini tadi. Report issuance date. Nah, ini tanggal laporan. Bu, tanggal field work-nya terus kapan? Tanggal field work-nya kita nggak tahu ya. Tanggal field work itu tidak masuk di laporan keuangan. Biasanya itu diketahui oleh auditor itu sendiri. Nah, seperti ini ya, terkait tentang subsequent events. Salah satu prosedur yang penting ya untuk tahap penyelesaian audit. Oke, lalu mungkin muncul pertanyaan ya. Bu, kalau begitu kalau begitu prosedur apa ya Bu yang bisa saya lakukan untuk melakukan review subsequent event ini ya, prosedur apa saja bisa saya lakukan untuk melakukan review subsequent ini? Macam-macam. Jadi teman-teman bisa membaca koran, baca koran tentang kondisi perusahaan, inquiry manajemen perusahaan, atau membaca minutes of meeting terkait dengan minutes of meeting direksi, rapat direksi atau rapat komisaris, atau misalnya ya ngecek dokumen pengeluaran, dokumen pemasukan perusahaan dan sejenisnya.
Kayak begitu. Jadi apa namanya, banyak prosedur yang bisa dilakukan ya, tapi biasanya ada beberapa, biasanya sih yang terutama subsequent events-nya itu biasanya yang kita lakukan itu membaca informasi perusahaan, koran, apa ada hal-hal penting atau tidak, kita inquiry management, review, management letters, dan sejenisnya biasanya. Beberapa yang bisa kita lakukan, contohnya nih ya, ada beberapa bisa kita lakukan di sini. Apa namanya, adalah pertama kita bisa baca minutes of meeting ya, bisa membaca minutes of meetingnya manajemen, baca minutes of meetingnya rapat direksi atau rapat komisaris. Terus kita juga bisa istilahnya apa ya, kita juga bisa melakukan apa yang disebut sebagai informasi terkait litigasi. Jadi teman-teman ada banyak kemungkinan, bukan banyak ya, ada besar peluang subsequent event itu terkait dengan tuntutan hukum ya, misalnya dia ada klien atau misalnya ada customer atau partner bisnis atau mungkin employee perusahaan yang mungkin mengajukan tuntutan hukum ke perusahaan, let's say seperti itu, atau perusahaan mendapat proses hukum pemeriksaan dari KPK, atau perusahaan pemeriksaan hukum dari let's say kantor pajak dan sejenisnya. Nah, yang bisa kita lakukan kita menanyakan ini ke penasihat hukumnya perusahaan. Jadi kita tanya ke pengacaranya perusahaan. Kita bisa meminta melakukan prosedur yang kita sebut sebagai mengirim surat konfirmasi legal. Mengirim surat konfirmasi legal ke penasihat hukum perusahaan. Nah, kita ini adalah surat resmi yang dikirimkan auditor ke penasihat hukum, dan penasihat hukum juga membalasnya secara resmi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang juga bisa termasuk ke subsequent event atau selain setelah review subsequent event, review yang perlu diperhatikan lagi yang terakhir adalah review contingent liability ya. Jadi contingent liability itu apa sih? Di contingent liability itu adalah potential future obligation. Ini bisa masuk prosedur review subsequent event, bisa terpisah ya, tapi saya anggap di sini terpisah just in case. Jadi apa yang disebut sebagai potential future obligation? Jadi gini, gampangnya adalah per tanggal laporan keuangan itu mungkin auditor belum menganggap itu sebagai suatu utang. Kenapa belum dianggap utang? Loh, kan belum ada kepastian. Jadi akuntan perusahaan belum menganggap itu utang. Jadi gampangnya gimana belum utang Bu contohnya? Contohnya kan belum ada surat pemberitahuan bahwa perusahaan harus bayar. Belum ada tagihan. Misalnya belum ada surat keputusan bahwa saya harus membayar. Ya, itu. Berarti suatu hutang yang oke, sekarang mungkin belum 100% kita anggap hutang. Tapi bisa jadi tuh di masa depan ada kemungkinan itu akan menjadi hutang. Nah, kemungkinan, kata kunci itu ya. Jadi kalau itu sudah pasti jadi hutang, itu bukan contingent liability. Sudah fix, jelas itu hutang. Tapi kalau masih ada kemungkinan hutang, mungkin ada kemungkinan tidak hutang. Nah, itu baru kita sebut sebagai contingent liability. Nah, kemungkinannya oleh standar akuntansi dibagi ya, tidak pakai persentase sih, tapi pakai bahasa lah ya. Pertama, remote ya. Remote, jadi kemungkinan kecil. Ada sih, tapi kecil lah kemungkinannya. Nah, itu kalau ada, misalnya seperti itu, kita auditor perlu ngapain? Akuntan perusahaan perlu ngapain? Nggak perlu apa-ngapain. Jadi kalau ada kemungkinan tapi masih kecil, nah itu no disclosure is necessary. Nggak perlu memasukkan informasi apapun di laporan keuangan. Nah, kalau misalnya reasonably possible, let's say 50-50 deh, atau 60-40 lah, pokoknya atau 45-55, cukup besar lah kemungkinannya, masih 50-50 lah. Nah, itu amannya auditor dan perusahaan tuh kita pakai konservatif ya, masukkan di laporan keuangan sebagai pengungkapan, begitu. Nah, kalau kemungkinan besar sih bakal terjadi sih, saya masih berharap tidak nih, tapi kemungkinan besar kok kayaknya terjadi ya, prepare for the worst ya, kayak gitu. Jadi probable maksudnya. Nah, ini jika kita tahu persis, kita bisa estimasi secara cukup akurat berapa ya nilai utang, kemungkinan hutang saya ya. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai adjustment di financial statement. Berarti nilai laporan keuangan harus direvisi. Tapi kalau saya tahu saya bakal harus bayar nih kemungkinan besar, ini berapa nilainya belum tahu ya. Masih berubah-ubah nilainya. Nah, itu disclose information.
Contohnya apa? Contoh yang paling sering kita paling gampang bicara contingent liability itu adalah tuntutan hukum. Misalnya ya, kita ada tuntut oleh karyawan ya, tuntut oleh karyawan, terus apa namanya, penasihat hukum bilang, ah itu tuntutannya tidak berdasar, kemungkinan besar kita nggak akan masalah kok. Nah itu berarti masuknya remote. Tapi misalnya, ini tuntutannya ternyata banyak pendukungnya, ada class action ya, ada class action, si karyawan itu ngajak karyawan lain mengalami hal yang sama. Nah ini, oke, kita masukkan pengungkapan. Nah, kalau misalnya kemungkinannya besar ya, ini sudah menjadi viral, media sosial, ternyata apes, buktinya sudah banyak ya, buktinya sudah banyak, nah kemungkinan besar kita akan kalah nih kalau ke pengadilan. Nah, gitu. Tapi ya mungkin bisa menang sih, kita juga sedang berusaha, tapi kemungkinan besar kok sepertinya kita, kalaupun kita tetap harus bayar denda nih kayaknya kemungkinan. Nah, kalau seperti itu, berarti kita masuk yang tipe ini ya, risk probable. Nah, terus, ini dendanya bayarnya berapa ya Pak kira-kira? Kalau melihat dari tuntutan karyawan-karyawan sekitar 2M. Nah, ini sudah dari tuntutan sih ya paling besar 2M lah. Nah, itu mungkin bisa kita sudah tahu nilainya berapa. Kita bisa adjust the statements. Tapi kalau kita belum tahu tuntutannya berapa, tuntutannya ini masih bisa sangat variasi dari 200 juta sampai 3M ini kayaknya variasi. Karena variabel tergantung semakin banyak karyawan yang nuntut, semakin besar kita harus bayar misalnya. Nah, kalau seperti itu mungkin kita nggak perlu kita adjust, cukup di disclose saja. Nah, ini contingent liability namanya. Oke, prosedur yang bisa kita lakukan untuk menguji contingent liability ini ya. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Inquiry, jadi kayak sama seperti ini ya, mirip sama prosedur kalau subsequent. Jadi inquiry management jelas. Nah, terus kita mungkin tax office, contingent liability bisa jadi itu berhubungan dengan tax ya. Jadi kita bisa cari-cari surat, email. Kalau kita dengan kantor pajak ini kita sering ditagih kurang bayar atau gimana nih Pak misalnya. Atau ada pelanggaran pajak apa misalnya. Review minutes of meeting, kita lihat rapat direksi dan komisaris bahas apa aja sih. Ada nggak kira-kira yang bisa masuk ke contingent liability. Nah, prosedur lain yang cukup berguna itu kita lihat di laporan keuangan ya, di bagian biaya operasional, di operating expense-nya itu, kita coba lihat ada biaya pembayaran, ada legal expense nggak? Ada biaya pembayaran ke kantor pengacara nggak? Nah kalau ada, itu nilai besar nggak? Itu tentang apa aja tuh bayarnya? Apakah itu cuma bayar rutin, atau kan bayar karena ada case, ada kasus nggak yang sedang dihadapi perusahaan? Nah, prosedur yang kedua, legal confirmation letter ya. Kita bisa mengirim konfirmasi legal ke klien, menanyakan apakah perusahaan, mengirimkan konfirmasi legal ke pengacara klien. Kita tanya, mohon maaf, kami auditor perusahaan A. Nah, kasih tahu kami, Anda adalah penasihat hukum perusahaan A. Nah, menurut sepengetahuan Anda, apakah di data Anda, apakah perusahaan A saat ini sedang ada tuntutan hukum dan sedang dijalani atau tidak? Begitu isinya. Terus yang terakhir ya, teman-teman review buku kerja, lihat secara cek ada contingent liability nggak di situ. Yang terakhir begitu. Itu ya contingent liability. Jadi ada dua ya review yang cukup penting. Kalau kita bicara tentang completing audit, yaitu review subsequent events dan contingent liability. Bisa jadi nih teman-teman, contingent liability itu ternyata sudah kedetek waktu kita review subsequent events. Tapi bisa jadi juga enggak. Jadi subsequent events itu kita fokus ke hal lain. Nah, contingent liability terlewat ketika kita karena ternyata contingent liability itu nggak subsequent events bisa jadi. Jadi contingent liability-nya itu sudah muncul duluan dari awal di sebelum tanggal neraca, jadi nggak kedetek waktu subsequent events. Jadi intinya saran saya dua review ini lebih baik dijadikan terpisah begitu supaya lebih akurat. Oke. Oke, langkah selanjutnya ya setelah dua review yang kita bahas tadi, selanjutnya langkah terkait dengan completing audit adalah yang cukup wajib, yang selanjutnya ada obtain client representation letter. Nah, jadi client representation letter ini gampangnya adalah suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isi laporan keuangan dan sejenisnya. Nah, kita bisa contoh lihat ya, contoh client representation letter. Sebentar. Ini ya, ini ya bisa lihat suatu client representation letter, bisa teman-teman lihat
Jadi sebagai berikut, nah ini ya, jadi, surat pernyataan dari manajemen, pernyataan dari perusahaan terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang bertanggung jawab, pernyataan dari perusahaan yang berkaitan dengan informasi-informasi yang sudah dia kasih ke auditor. Jadi maksudnya gini, misalnya auditor nanya, mohon maaf Pak, saya mau bertanya apakah saat ini misalnya auditor inquiry, mohon maaf Pak, saya bertanya ini tahun 2020 ada masalah hukum nggak ya Pak? Atau mungkin tuntutan perdata, atau jangan-jangan ada pidana mungkin karyawan, atau perdata mungkin ada tuntutan dari lembaga lain, ada nggak ya? Kemudian manajemen bilang, oh tidak ada. Untuk tahun 2020 ini kami tidak ada. Kemarin sempat ada yang mau mengangkat masalah perdata, tapi sudah selesai semua dengan jalur mediasi. Dia bilang gitu. Itu jawaban dari klien. Itu kan lisan ya, itu kan lisan. Nah, jadi nanti perlu dijadikan secara tertulis seperti ini. Nah, ini perlu dijadikan secara tertulis pernyataan pernyataan dari manajemen, dari klien terkait dengan informasi-informasi yang sudah dia kasih ke auditor, tapi kan kalau kemarin itu oral ya, kalau ini secara tertulis, secara resmi. Nah, itu. Client representation letter. Yap, ini ya. Oke. Nah, terus kemudian tentu jangan lupa yang terakhir yang sangat penting adalah teman-teman melakukan final assessment ya. Penilaian akhir terkait dengan materialitas dan resiko auditnya. Jadi gimana Bu? Di awal kan kita sudah bahas tentang materialitas ya dan resiko audit. Teman-teman, risiko auditnya gini, ini test of controlnya ini nilai resiko kontrolnya rendah, perusahaannya bagus. Jadi saya resiko deteksinya tinggi, saya santai. Kayak gitu. Itu kan awal audit. Terus panjang berjalannya audit, ini bilangnya kemarin pengendaliannya bagus, tapi kok dokumennya banyak salah ketik kayak gini ya. Kemudian sama auditor, wah ini saya nggak bisa nih, resiko pengendaliannya rendah, saya naikin jadi medium. Nah, jadi resiko deteksinya saya jadikan medium, saya harus lebih banyak ngumpulin buktinya. Nah, berubah kan? Berubah jadi penilaian auditor terhadap resikonya. Jadi auditor melakukan analisis terkait dengan kondisi resiko auditnya. Gitu. Oke, ini juga dianalisis. Jadi kira-kira salah sajinya berapa, jumlah penyesuaian jumlah koreksi audit yang diperlukan apa, dan seterusnya. Ini dilihat yang kemarin bukti-buktinya itu ada yang salah saji atau tidak, harus penyesuaian yang berapa. Nah, itu nanti dikomunikasikan ke klien. Gitu. Oke, yang selanjutnya evaluasi going concern. Jadi teman-teman, ketika auditor memasukkan ketika auditor menandatangani ya suatu laporan keuangan dan dia ngasih mendatangkan laporan audit atas suatu laporan keuangan, dan auditor menyatakan bahwa perusahaan ini misalnya unmodified opinion ya, unmodified opinion berarti wajar tanpa pengecualian. Nah, berarti auditor menyatakan secara implisit bahwa ini perusahaan akan bisa survive paling minimal 1 tahun ke depan. Jadi nggak akan tiba-tiba dia bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Nah, secara implisit auditor bilang seperti itu. Sehingga going concern, apakah perusahaan ini bisa survive minimal banget 1 tahun ke depan, itu adalah suatu informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh auditor sebelum dia tanda tangan laporan audit, terutama bagi bos besar ya, untuk partner audit yang nanti dia bertanggung jawab terhadap kualitas auditnya. Sehingga perlu ada prosedur secara lebih fokus terkait dengan going concern. Jadi ketika auditor melakukan audit ini selama ini, dia akan ngecek, ini perusahaan kok tanda-tandanya penjualannya turun terus, kok dia oke sih laporan keuangannya, laporan keuangannya bagus, akurat, sesuai kenyataan, tetapi ruginya berapa, laba ditahannya sudah negatif misalnya, terus penurunan drastis kayak seperti itu. Laporan keuangannya jujur, bagus, nah, tapi going concern-nya bermasalah. Laporan keuangannya akurat sesuai kenyataan. Nah, harusnya auditor kan ya, kalau sudah akurat kan WTP ya. Nah, tapi karena ada going concern, auditor akhirnya laporan keuangannya akurat, tapi karena ada masalah terkait going concern, karena tadi saya bilang misalnya, nggak bisa akhirnya auditor ngasih unmodified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau ini yang bisa dilakukan apa yang dia bisa lakukan, misalnya dia cek perusahaan ini gimana? Ya rugi. Biasanya indikasi pertama itu rugi ya. Ruginya misalnya 2 tahun berturut-turut lah, atau 3 tahun berturut-turut. Terus ini, laporan keuangannya akurat, tapi ini kok rugi 3 tahun ya? Terus nanya deh nih, obtain information ya.
pertama kita tanya dulu ke manajemen. Mohon maaf Pak, ini kan perusahaan rugi ya 3 tahun berturut-turut. Ini apa namanya, kira-kira ada strategi nggak ya dari perusahaan itu gimana? Kemudian bilang, oh iya, oke Pak, jadi perusahaan kita ini rugi karena kita ini kan anak perusahaan dari perusahaan luar negeri ya Pak. Jadi kita sering dapat kebijakan dari manajemen untuk strategi, ya Bapak tahu lah, misalnya ya ini profit shifting antar negara. Jadi negara di apa namanya profit shifting. Jadi kadang-kadang jadi kita gantian gitu profitnya. Jadi tahun ini misalnya 3 tahun ini kita lagi rugi, yang lagi profit misalnya cabang di Thailand. Nah, nanti profit shifting jadi seperti itu misalnya. Jadi kalau saya bilang perusahaan kita aman-aman saja kok, secara operasional jalan secara lancar, penjualan bagus ya, cuma secara akuntansi memang kelihatan rugi karena kondisi ya kebijakan dari induk perusahaan. Nah, jadi kalau saya bilang sih perusahaan ini akan tetap berjalan dengan bagus, nggak usah khawatir Pak, perusahaan tetap berjalan bagus karena memang dari induk perusahaan juga mengontrol secara rutin, dan ini ruginya cuma rugi akuntansi, secara operasional masih baik dan berjalan, kayak begitu. Nah, itu jawaban manajemen. Nah, auditor ngecek deh, bener nggak nih? Dan ternyata misalnya bener. Ditemukan bukti oleh manajemen, oke bener, berarti ini perusahaan ruginya secara esensi bisnis dia tetap bagus, tetap beroperasi normal, mungkin ruginya karena tadi ya, misalnya profit shifting dan strategi manajemen dan yang lain, sehingga akhirnya oke, fine, sudah oke, walaupun dia rugi 3 tahun, tapi karena laporan, tapi sudah ngasih apa namanya plan, manajemen sudah punya menjawab rencana going concern-nya dan itu bagus, terus laporan keuangan juga sesuai dengan kenyataan, bisa keluar WTP gitu. Nah, tapi kalau sudah dikasih jawaban, perusahaan auditor masih, Pak saya nggak setuju ya Pak kalau misalnya seperti itu. Misalnya, oke, walaupun oke Pak, profit shifting sih ada sih Pak, saya sepakat loh, emang perusahaan multinasional pakai strategi seperti itu, ini signifikan Pak profitnya. Profit Bapak ini nggak cabang yang di Indonesia ini nggak cuma sedikit ruginya, tapi itu lumayan signifikan. Nah, kalau seperti ini, kalau profit shifting, kalau berdasarkan pengalaman kami di audit lain, nggak sebesar persentase, nggak segini seharusnya. Jadi ini selain kena profit shifting juga operasional, dan manajemen nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan, nggak bisa ngasih manajemen yang memuaskan. Nah, terus mungkin kalau seperti itu ya opsinya kita ngasih nanti di laporan audit kita tambah ya explanatory paragraph menjelaskan. Atau kalau akut substansial doubt-nya mungkin disclaimer seperti akut kait going concern-nya mungkin disclaimer. Tapi kalau enggak, misalnya nggak akut banget ya, cuman jawabannya nggak puas, tapi kayaknya nggak bangkrut juga sih, cuman kok kurang pas gitu, mungkin tambahkan explanatory paragraph penjelas di laporan auditnya gitu. Oke, technical review financial statement. Jadi ya financial statement checklist that bring back memory. Jadi salah satu nanti perlu kalian buat ya, financial checklist itu biasanya nanti ada KAP itu punya checklist ya. Jadi suatu financial statement itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Jadi intinya nanti kita cukup mengecek saja standar apa saja yang harus ada di laporan keuangan. Ya, ada checklist, kita akan cek satu-satu. Oh, sudah ada judulnya, sudah ada client representation letter, sudah ada management letter, bla 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 dan seterusnya. Di checklist satu-satu begitu. Nah, terus yang terakhir tentu ini ya opini. Jadi oke Pak, dengan ini partner ya, misalnya partner sama manajer nih biasanya nanti duduk bareng ngobrol, oke, dengan segala jenis bukti ini, kemudian kita opininya gimana nih, bisa WTP, bisa unmodified opinion, atau harus kita kasih modifikasi opininya, apakah qualified misalnya, ataukah wajar dengan pengecualian atau bagaimana, dibahas seperti berdasarkan semua bukti yang sudah didapatkan oleh auditor. Itu. Oke. Nah, kalau ini kan opini dan draft audit report financial statement terkait dengan laporan keuangan. Nah, untuk beberapa perusahaan, terutama di sini yang sudah wajib adalah perusahaan yang listing di pasar modal Amerika Serikat, yang masuk ke bawah laporan PCAOB, itu ada 2 laporan auditor ya. Jadi laporan auditor yang pertama, laporan auditor terkait dengan opini atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan auditor terkait dengan opini atas pengendalian internalnya. Nah, jadi ada 2 laporan khusus beda. Nah, itu tidak saya bahas secara detail ya. Indonesia belum wajib sih. Biasanya hanya paragraf tambahan di laporan audit gitu. Tapi cukup
teman-teman tahu bahwa di beberapa negara ada negara yang mewajibkan menggunakan ada 2 laporan audit ya. Laporan audit yang pertama opini atas laporan keuangan, yang kedua opini atas pengendalian internal. Negara yang jelas sih Amerika Serikat ya, di bawah aturan lembaga membuat kebijakannya namanya PCAOB gitu. Oke. Nah, kemudian making final review of working papers. Jadi semua working papers yang sudah teman-teman buat itu nanti semua working papers sudah teman-teman buat nanti akan direview. Jadi pernah first level yang mereview teman-teman yang buat ya, staff bawah yang buat nanti direview misalnya oleh senior. Nanti senior review, kemudian manager review, terus yang partner yang review. Mungkin kalau partner nggak semua ya yang dia review ya, dia misalnya review yang penting-penting. Mungkin kalau manajer nanti bisa dia cenderung mereview semuanya ya, kayak kecil juga. Karena kecil-kecil itu teman-teman, yang kelihatannya cuma kerjaan staff audit atau anak magang, kadang-kadang ada juga loh informasi-informasi yang ternyata ketemu. Just for information, dulu waktu saya dulu pernah bekerja, bukan di tempat saya, ada teman saya di tim yang lain, salah satu anak magang di KAP waktu itu, dia menemukan penyesuaian. Jadi menemukan audit adjustment cukup besar di salah satu akun yang simple. Selama ini nggak pernah ada audit adjustment di akun itu loh, nilalah ketemu ada seorang anak magang. So it can happen begitu. Jadi bisa jadi yang first kerjaan-kerjaan kelihatan simple-simple itu ternyata ada adjustment besar itu bisa ada. Sehingga manajer biasanya dia cenderung review semuanya begitu. Walaupun mungkin reviewnya sekilas ya untuk yang awal-awal sudah di first review, dia manajer dia second review gitu. Oke. Baik, study break nanti bisa teman-teman lihat di video di PPT masing-masing terkait dengan study breaknya. Saya mau langsung terkait dengan, kalau sudah sampai jadi opini, tahap selanjutnya sudah jadi opini, tahap selanjutnya menyampaikan ke klien. Jadi kita auditor itu tidak hanya temuan, kayak kamu salah, benerin. Yang sangat penting bagi auditor ketika melakukan audit adalah komunikasi dengan klien. Ya, jadi harus ada komunikasi dengan klien terkait dengan temuan-temuan dia, misalnya komunikasi klien. Setiap ada adjustment, setiap ada penyesuaian audit itu harus didealkan, disetujui dulu dengan klien. Apakah klien bersedia untuk benarkan atau tidak? Karena ujung-ujungnya yang buat laporan keuangan itu kan klien. Jadi kalau ada adjustment, ada perbaikan, semua harus atas persetujuan klien. Nah, komunikasi yang wajib terkait dengan audit, komunikasi antara klien dan auditor adalah beberapa berikut ya. Nah, ini yang pertama perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit ya. Nah, jadi perlu disampaikan di sini bahwa siapa sih apa tanggung jawab auditor itu apa. Nah, ini perlu diinformasikan ya. Jadi jangan sampai ada mispersepsi tentang tanggung jawab auditor apa, tanggung jawab manajemen itu apa. Nah, jadi misalnya tanggung jawab auditor itu misalnya adalah menemukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan yang material misalnya. Nah, tapi yang membuat laporan keuangannya, yang membenarkan laporan keuangannya adalah tanggung jawab manajemen. Jadi kami menemukan, tapi nanti menemukan kalau ada kesalahan. Tapi apakah itu kesalahan mau diperbaiki atau tidak, diserahkan kembali ke klien gitu. Ya, contohnya apa saja informasi yang harus disampaikan dari auditor ke klien? Biasanya informasi dari auditor ke Dewan Audit ya, audit komite auditnya suatu perusahaan. Nah, ini biasanya yang disampaikan ya dari auditor ke komite audit, significant audit adjustment. Jadi suatu perusahaan yang nilai asetnya beberapa puluh M, mungkin kalau cuma 1 juta, 2 juta mungkin nggak signifikan ya. Tapi misalnya ada koreksi berapa ratus juta. Nah, itu masuk ke significant audit adjustment. Disagreement with management. Jadi kalau misalnya antara auditor dan manajemen nggak sepakat. Misalnya auditor gini, Pak, mohon maaf, ini kok dari penilaian kami, penjualan ini seharusnya, maaf saya ulangi, Pak, misalnya nih dari auditor ya, saya ke klien, ke akuntan, mohon maaf Pak, dari pemahaman saya nih penjual ini seharusnya nilainya ada adjustment.
dikurangi penjualnya 300 juta, Pak. Kenapa? Karena pas saya cek cut off-nya ini 31 Desember ini yang penjualan 300 juta ini belum sampai ke customer. Jadi belum bisa kita akui ini. Nah, pun apa namanya? Kemudian si akuntannya bilang, "Oh, enggak, Pak, enggak. Karena menurut kami bla bla bla." Ini enggak sepakat deh. Jadi adjust atau enggak nih? Perlu adjustment atau enggak nih? Nah, enggak sepakat. Nah, akhirnya ini kita sampaikan. Dia disagreement with a management. Nah, terus nanti ada consultation ya. Kita konsultasi dengan siapa lagi? Selain itu apakah justifikasi kita semua? Justifikasi auditor saja ataukah ada pihak lain? Apakah misalnya kita nge-hire pengacara misalnya, ataukah kita nge-hire misalnya appraisal, atau kita nge-hire yang lain-lain. Nah, itu perlu disampaikan. Major issues ya, major issues yang hal-hal penting lain dan difficulties yang ditemui selama melaksanaan audit. Tuh. Nah, oke, yang terakhir, ini terakhir adalah manajemen letter. Oke, manajemen letter ini adalah surat pernyataan dari manajemen tentang apa namanya siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan sejenisnya. Jadi manajemen letters ini gampangnya adalah apa namanya surat pernyataan dari manajemen untuk apa namanya pembaca laporan keuangan. Jadi ini manajemen letters itu bukan berarti ini apa namanya dari auditor ke manajemen, bukan, malah kebalikannya ya. Ini dari manajemen ke pihak pembaca laporan keuangan. Ini nanti manajemen letter ini akan masuk di apa namanya manajemen letters ini akan masuk di apa namanya laporan keuangan seperti itu. Oke. Apakah ada lagi? Baik, oke. Baik, saya rasa cukup ya terkait dengan ini summary of completing audit. Baik, saya rasa cukup untuk materinya. Secara lebih detail nanti bisa membaca di buku dan bisa melihat di PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.